Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Piani Reno. Di kesempatan kali ini saya nak repair sebuah pipe yang bocor. Ini siling kapur ni dah lubang sampai dia terlubang ya. Di bahagian bocor dia di bahagian dinding ni, di bahagian dinding bahagian tepi ni, tapi di atas siling. Tengok di dinding mosaik tu basah. Nah, kita akan cek sekarang di atas tu apa masalah dia. Saya dah sediakan tangga. Kita akan naik ke atas siling tempat tangki itu berada. Ini adalah sebuah kedai ya, rumah kedai 3 tingkat yang berada di Taman Sutra. Taman Sutra Skudai Johor, Malaysia. Nah, ini bocornya di bahagian ini ya, bahagian poli pipe. Ini pipe poli yang warna hitam tu dengan saiz 25 mm yang dekat bawah tu. Dia spray menembak di atas dinding, di bahagian dinding, dan di bahagian ni yang bocor ya, di bahagian ni. Di bahagian ni ada satu pecah. Kemungkinan dia ikat terlalu kuat dan pressure terlalu tinggi dan dia bocor di bahagian ni. Dia menembak ke dinding, kemudian jatuh ke siling sampai dia basah dan berlubang di punya siling. Nah, ini adalah pipe ini adalah untuk supply untuk tangki, masuk tangki ya, untuk masuk tangki. Kemudian yang bawah ini untuk pergi ke sinki ataupun tempat cucian pinggan masak. Nah, yang dari sana tu dari SAJ, jadi dia adalah main pipe, jadi pipe utama untuk masuk ke tangki dan juga ke sinki. Nah, kita akan buka bahagian ini, tapi sebelum buka ini kita tutup air dulu di bahagian meter bawah. Saya dah sediakan fitting pengganti dia, iaitu 25 poli FTA elbow. Ini FTA elbow 25 kali 3 suku kali 25 poli FTA elbow. Nah, kita akan buka ini, tapi untuk membuka ini agar siling tidak tak terlalu basah, karena di dalam ni ada air balance, jadi kita sediakan tong ataupun timba untuk mengisi air agar tidak tumpah ke atas siling. Nah, ini fungsinya untuk mengelak daripada air itu nanti dia membanjiri atau melimpah di atas siling, dan nanti bisa lebih parah rosak siling dia. Nah, pasti di sini ada air lebihan atau air balance yang ada di dalam pipe ini. Seperti ini. Balance dia memang ada sedikit banyak yang ada di dalam pipe tu, tidak bisa keluar kecuali kalau kita buang yang dekat bawah tu, kita buka. Nah, ini bagian rubber dia kita simpan dulu. Ini adalah pipe poli yang bagian atas tu, yang bagian ada T itu adalah 32 mm poli, kemudian dibuka satu T dibagi kepada 25 poli elbow ya. Nah, ini air balance dia, kita dah tutup bawah tapi air balance tu masih ada lagi. Jadi kita akan tunggu sekejap, kasih dia punya air yang ada dekat dalam tu habis dulu. Jadi nanti air tu tak melimpah ke atas siling. Kita sediakan tong atau timba atau penampung air untuk mengelakkan siling tu basah dan mengakibatkan kerosakan yang lebih parah. Kita sediakan siling tape ya untuk dan juga gam untuk alat kita untuk meripih atau memperbaiki kebocoran ini. Kita boleh lihat ya, di bagian dinding tu semacam ada bayang coklat ya, itulah air dia spray ke atas dinding. Jadi ada satu lubang jarum atau terpecah dia punya elbow tu, mengakibatkan dia punya pipe tu bocor. Kemungkinan ada dua kemungkinan ya, dia punya pressure terlalu tinggi atau dia punya pada masa mengikat pipe itu terlalu kuat, ataupun dia punya fitting tu ada masalah pada masa pembuatan. Nah, kita akan air dah berhenti, kita akan buka dia punya poli FTL ni, kita akan tukar dengan yang baru. Nah, kebetulan ni di offset ya, tidak ditanam di dalam dinding atau tidak di simen, jadi agak senang bila kita nak repair ni. Nah, kita buka bahagian ni.
Nah, di bagian inilah yang bocor, di bagian ini dah pecah. Jadi kita tukar baru saja. Kemudian kita buang atau kita tambahkan sealing tape di bagian T ini. Bagian T ini. Ini yang bagian bawah ini menuju ke singki dapur, tempat cucian pinggan. Dan yang atas tuh, yang bagian yang saya pegang tuh adalah size dia 32 menuju ke tangki. Nah, kita letakkan sealing tape kalau boleh agak banyak sedikit ya. Jadi nanti bila kita ikat tuh dia ada ketat atau kencang atau kuat. Dan nanti kita tambahkan lagi dengan gum ya, ini penting nanti ya. Di bagian ini kita tambahkan gum dulu, karena ini kalau direct water atau dari main pipe itu biasanya itu pressure dia tinggi. Kita coba dulu di punya trap tuh boleh masuk dulu. Nah, selepas kita ada dah jalan boleh masuk, baru kita sapukan gum. Jadi nanti bila kita start dah letak gum tuh trip ataupun laluan tuh dah senang, kita nak pusing, jadi tidak kadang-kadang tak lari ataupun tak loose. Nah, ini kita tinggal ikat bagian ini tidak perlu menggunakan plier atau kastong, kita boleh gunakan tangan saja karena ini bagian PVC saja, tidak ada tempat untuk kita memusing. Nah, seperti ini. Cuma kita letakkan sealing tape dengan gum, kemudian kita sambung balik di bagian yang lama tadi. Nah, kita ambil yang ini getah nih. Kalau boleh getah lama jangan pakai ya, jangan pakai sebab nanti kadang-kadang getah lama itu dah keras dan bentuk dia dah tak bulat lagi. Kita tukar saja dengan getah yang baru. Ini untuk jangka masa yang panjang. Nah, kemudian kita masukkan yang putih itu, kemudian dia punya penahan getah, dan kita masukkan rambut getah itu yang baru. Yang lama kalau boleh jangan pakai lagi lah, kalau bentuk dia dah macam 4 segi. Kalau bentuk dia bulat mungkin oke juga, tapi kalau dah berubah bentuk jangan pakai lagi, kita tukar yang baru semua. Nah, lepas itu kita ikat, kita boleh ikat kuat ataupun kita kencangkan pakai plier seperti ini. Nah, caranya seperti ini saja. Ini tempat ini agak senang sedikit ya, tempat juga. Kadang-kadang bagian poli ini tempat di sempit-sempit dan ini ngam-ngam di atas lubang siling, jadi agak senang kita nak buat repair. Nah, selepas itu kita akan buka air dekat bawah, kita boleh tes dia punya sambungan ini ada bocor ke tidak. Jadi sebelum meninggalkan tempat tuh kita pastikan sambungan tuh bagian yang tadi kita repair itu tidak bocor. Ini yang penting. Jadi kerja itu akan senang, kita tak payah datang lagi bila ada masalah. Nah, seperti inilah cara repair polypipe. Yang ini bagian ini ya, di bagian ini ya ada satu, di bagian ini ada pecah di bagian ini. Nah, kita dah buka, kita dah tes, dah tak ada bocor lagi dan dah siaplah kerja nih. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di next video.